Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sukmawati dengan NIM 3300210036 kelas B reguler akan mempresentasikan tugas EKT 2 Hukum Asuransi. Yang pertama, pengertian hukum asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam pasal 246 KUHP dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu event atau peristiwa yang tidak pasti. Yang selanjutnya, tujuan hukum asuransi ada 4. Yang pertama, untuk pengalihan resiko. Yang kedua, untuk pembayar santunan. Yang ketiga, untuk membayar ganti rugi. Dan yang keempat, untuk menanggung kesejahteraan anggota. Yang selanjutnya ada fungsi hukum asuransi. Yang pertama, fungsi primer atau fungsi utama adalah pengalihan resiko. Fungsi ini sebagai sarana atau mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung atas terjadinya kemungkinan rugi atau rusak yang dialami oleh tertanggung dengan membayar sejumlah premi. Premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung harus wajar dan seimbang dengan tingkat resiko yang akan diterima oleh pihak asuransi. Dengan demikian, perusahaan asuransi memiliki dana yang cukup sehingga dapat membayar kewajibannya kepada nasabah yang mengalami kerugian. Yang kedua, fungsi sekunder asuransi sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi dan usaha, mencegah kerugian, mengendalikan kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan dan investasi. Lalu ada sumber hukum asuransi. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis. B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung. Yang selanjutnya ada perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung dengan tertanggung, di mana pihak penanggung bersedia menerima premi untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung bila terjadi resiko kerugian, kerusakan maupun kehilangan atas objek asuransi. Perjanjian asuransi memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perasuransian. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas hukum yang jelas. Terdapat 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama, kesepakatan. Yang kedua, kecakapan atau kewenangan. Yang ketiga, objek tertentu. Yang keempat, kausal yang halal. Asas perjanjian asuransi. 1. Asas kebebasan berkontrak. Ada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, kebebasan untuk memilih pihak mana yang diajak membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih isi kontrak, dan lain-lain. 2. Asas ketentuan mengikat. Terangkum dalam asas pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Artinya, perjanjian hukum memiliki akibat hukum bagi mereka yang membuatnya. 3. Asas kepercayaan. Pihak penanggung dan tertanggung saling menumbuhkan kepercayaan dalam perjanjian asuransi sangat penting agar kedua belah pihak bersedia dan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. 4. Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. 5. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima ganti rugi, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti rugi atas objek menjadi tanggungan. Prinsip keseimbangan menjadi penting terutama pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Prinsip perjanjian asuransi. 1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan adalah tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan yang diasuransikan apabila ia akan menderita kerugian finansial di masa mendatang.
2. Prinsip itikat baik yang teramat baik adalah prinsip ini membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk membeberkan sejelas-jelasnya mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. 3. Prinsip keseimbangan adalah prinsip ini mengatur bahwa penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian sesaat sebelum terjadinya kerugian. 4. Prinsip subrogasi adalah kedudukan tanggung jawab hukum pihak ketiga di dalam hukum perdata. Seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. Selanjutnya, ada komponen dalam perjanjian asuransi. 1. Declaration atau deklarasi merupakan pernyataan yang menyatakan kebenaran informasi terkait kondisi objek yang diasuransikan, termasuk status hak milik objek tersebut. 2. Insuring agreement merupakan pernyataan yang menyatakan kebenaran informasi terkait kondisi objek yang diasuransikan, termasuk status hak milik objek tersebut. 3. Exclusion. Komponen ini ada 3 jenis, yaitu excluded peril, excluded losses, dan excluded property. Secara umum, komponen exclusion membahas mengenai kerugian atau resiko yang tidak masuk dalam tanggungan perusahaan asuransi. Dalam asuransi jiwa misalnya, risiko yang termasuk dalam kategori exclusion adalah kematian karena sebab bunuh diri. 4. Condition adalah ketentuan dalam kontrak asuransi yang membatasi hak yang diberikan oleh kontrak. Agar syarat perusahaan asuransi bisa membayarkan klaimnya, pengajuan klaim harus mencantumkan informasi yang benar dan tepat. Di sini ada hal-hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir, yaitu terjadinya evenement diikuti klaim, jangka waktu yang berakhir, asuransi gugur atau asuransi dibatalkan. Lalu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dari pihak nasabah yang meninggal dunia, mengalami kecelakaan, cacat permanen, maupun resiko lainnya yang tak disengaja. Karena perannya tersebut, produk asuransi ini penting untuk dimiliki, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai tulang punggung satu-satunya dalam keluarga. Yang terakhir ada manfaat asuransi jiwa. 1. Pemberian santunan saat pihak tertanggung meninggal dunia dengan jumlah 100% atau lebih dari uang pertanggungan. 2. Pemberian santunan cacat permanen total dengan nominal mencapai 100% dari jumlah uang pertanggungan. 3. Pemberian santunan cacat permanen sebagai atau hilangnya fungsi sebagian anggota badan seperti lumpuh kaki dengan total uang pertanggungan sesuai dengan proporsional yang tertulis pada polis asuransi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.